bersama kita di kelas genetika. Di sini ada Kak Kirana, ada Kak Dita, dan ada Kak Rizkia. Jadi kali ini kita akan belajar biologi kelas 12 pun KD 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Coba deh kalian lihat, bukankah tiap manusia terlihat berbeda? Contohnya orang Asia dan orang Amerika yang akan terlihat sangat berbeda. Lantas, mengapa sih hal itu terjadi? Hal tersebut terjadi karena manusia memiliki materi genetik yang berbeda-beda. Itu gula pentosa, fosfat, dan basa nitrogen. Adapun basa nitrogen purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, dan satu basa nitrogen. Selanjutnya kita beralih ke RNA, tersusun dari polinukleotida atau asam nukleat. Rantai polinukleotidanya merupakan rantai tunggal dan disusun oleh gula ribosa dan basa nitrogen. Selanjutnya ada macam RNA. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA yang dibentuk oleh DNA di dalam nukleus dan berperan membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua ada ribosomal RNA yang dibentuk oleh DNA dan banyak terdapat di dalam ribosom. Yang ketiga ada transfer RNA atau tRNA, dibentuk oleh DNA, berada dalam sitoplasma dan berperan untuk mengikat asam amino. Selanjutnya ada perbedaan dari DNA dan RNA. Rantai RNA merupakan rantai tunggal dan basa nitrogennya adalah urasil, sedangkan DNA merupakan rantai ganda dan basa nitrogennya adalah timin. Berikutnya komponen penyusun gen. Yang pertama ada rekon, yang mana komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas satu atau dua pasang nukleotida. Yang kedua muton, yang mana komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas satu atau dua pasang nukleotida. Ketiga ada sistron, yang mana komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Dan pada gen terdapat dua fungsi. Yang pertama, mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Sekarang kita masuk ke kromosom. Dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut dengan kromatin. Sedangkan pada benang kromatin yang menebal dan memendek disebut dengan kromosom. Berikutnya ada bentuk-bentuk kromosom. Yang pertama itu ada telosentrik. Sentromernya terletak di ujung lengan kromosom. Yang kedua akrosentrik. Sentromernya terletak di dekat ujung kromosom. Yang ketiga ada submetasentrik. Sentromernya terletak di kedua lengan. Yang terakhir ada metasentrik. Sentromernya terletak di tengah-tengah. Selanjutnya ada hubungan antara DNA, gen, dan juga kromosom. Gen merupakan bagian dari DNA karena segmen DNA akan membentuk suatu gen. Selanjutnya, gen-gen yang terangkai akan membentuk suatu kromosom. Selanjutnya masuk ke replikasi DNA. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Selanjutnya, tahapan replikasi DNA yang pertama, enzim helikase akan memisahkan ikatan ganda DNA. Yang kedua, protein pengikat rantai tunggal akan menstabilkan rantai tunggal. Yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-potong dan enzim primase akan membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima, RNA primer akan diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Pada replikasi DNA terbagi menjadi 3 model hipotesis replikasi DNA. Yang pertama, model konservatif, yaitu DNA induk menghasilkan DNA baru secara utuh. Sedangkan yang kedua, model semi-konservatif, DNA induk menjadi 2 buah rantai tunggal dan masing-masing membentuk DNA baru. Yang ketiga, model dispersif, DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus dan kemudian membentuk DNA baru. Selanjutnya ada sintesis protein yang dimana merupakan proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang dibantu oleh DNA dan RNA.
Selanjutnya ada proses transkripsi yang merupakan pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase, di mana prosesnya yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Selanjutnya ada proses translasi di mana ribosom akan membaca kode pada mRNA dengan bantuan RNA, yaitu RNA transfer. Selanjutnya, tahapan translasi yaitu yang pertama, pemindahan asam amino dari sitoplasma ke ribosom yang dilakukan oleh tRNA. Yang kedua, AAAMP diikat oleh tRNA untuk dibawa ke ribosom. Yang ketiga, ujung bebas tRNA memiliki 3 basa nitrogen di salah satu sisi yang dapat mengikat asam amino tertentu yang telah diaktifkan. Yang keempat, mRNA telah melekat di ribosom. Dan yang kelima, tRNA yang telah melepaskan asam amino kemudian akan meninggalkan ribosom. Jadi, mengapa sih kita bisa mirip dengan orang tua kita? Hal tersebut dikarenakan faktor genetik yang menyebabkan seorang anak akan mirip dengan ayah atau ibunya. Hal tersebut dibawa oleh gen yang ada di dalam kromosom sebagai pembawa gen dari kedua orang tua kepada anaknya. Nah, sahabat biologi, jadi gen DNA dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Sahabat biologi, cukup sampai di sini materi genetika. Kami harapkan materi yang kami sampaikan dapat menjadikan pembelajaran sahabat biologi di rumah. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Dah, sahabat biologi.